Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi kembali tentang banyaknya hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan pasien di dalam praktek saya sehari-hari, di mana mereka banyak menanyakan bagaimana ya supaya bisa benar-benar lepas dari pengobatan. Karena kok kelihatannya agak sulit untuk lepas dari pengobatan, apalagi di masa-masa saat ini, di mana kondisi kehidupan kita agak kurang pasti. Kita masih dikhawatirkan kapan pandemi akan berakhir. Banyak kehidupan yang sudah berbeda sejak pandemi terakhir, dan kondisi-kondisi yang berkaitan dengan itu juga banyak dikhawatirkan. Sehingga kalau tadi saya beberapa kali mendapatkan pasien yang walaupun sudah menggunakan obat itu sudah lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan, beberapa di antara mereka tidak bersedia untuk diturunkan dosisnya dulu. Karena mereka mengatakan saat ini saya dalam posisi cukup stabil, dan kalau saya misalnya melepaskan obat ini saya khawatir nanti takutnya gejalanya itu timbul kembali. Jadi saya pengen punya perasaan aman dulu lah, setidaknya dengan pengobatan ini bisa membantu saya. Kalau ditanya begitu, saya biasanya bilang ke pasien, oke, tidak masalah Anda melanjutkan obat karena dosis antidepresan yang biasanya saya persiapkan itu kecil ya. Biasanya sejenis asetralin, escitalopram atau fluoxetine atau yang lainnya, mirtazapin. Dan saya jarang sekali menggunakan obat cemas dalam jangka panjang. Jadi mereka biasanya obat cemasnya ya sebisanya mereka aja gitu ya. Kalau misalnya mereka butuh, mereka minum. Kalau enggak ya nggak usah gitu. Dan kalau saya melihat memang faktor yang berkaitan dengan tekanan ataupun kondisi yang berkaitan dengan kehidupan sekarang, biasanya memang faktor yang sangat seringkali dikaitkan dengan berbagai macam tipikal cara berpikir, dan juga hal-hal yang sudah dialami oleh orang tersebut sejak masih kecil, yang mana juga dipengaruhi oleh berbagai macam kehidupan. Kita tidak pernah bisa memilih kita akan dilahirkan di keluarga apa. Kadang-kadang kalau kita dilahirkan di keluarga yang cukup baik, cukup punya kemampuan support, waduh luar biasa, mungkin kita merasakan kebahagiaan. Tetapi kalau sebaliknya di keluarga yang kesulitan, kemudian juga tidak mendukung secara emosional, malah membuat kita menjadikan susah, itu akan mungkin menjadikan problem buat kita menghadapi situasi-situasi kehidupan. Namun, bagaimanapun manusia itu walaupun secara genetik dia punya sesuatu yang diturunkan dari generasi sebelumnya, tapi kita punya kesempatan untuk belajar. Jadi berbagai macam penelitian misalnya berkaitan dengan fungsi kognitif atau fungsi daya pikir otak. Otak itu bisa dilatih untuk bisa membantu dirinya menjadi lebih baik. Sayangnya kita perlu waktu yang tidak sedikit untuk membantu diri kita supaya bisa berlatih pemikiran yang positif. Kadang-kadang kalau saya perhatikan, misalnya diri saya saja ya, apakah saya nggak pernah kesel, apa nggak pernah marah gitu ya dengan situasi atau dengan orang? Nggak, saya masih kok kadang-kadang kesel ya. Bahkan misalnya saya juga kadang-kadang berharap situasi tidak demikian gitu. Berarti saya juga tidak selalu bisa menerima apa adanya kondisi kehidupan. Namun saya mencoba menyadari itu. Setiap ada pikiran-pikiran seperti itu, saya berupaya untuk mengatasinya. Saya berupaya untuk berpikir yang lebih rasional, apa adanya terhadap situasi tersebut. Dan saya beruntung di usia yang masih relatif muda, di usia 30-an, saya sudah lulus dokter jiwa. Jadi artinya secara teori lah, saya memahami manusia, memahami cara pikir manusia. Dan pertama kali itu yang saya harus aplikasikan buat diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa menjadi seorang psikiater yang cukup bisa ngebantu untuk teman-teman ataupun pasien-pasien yang datang ke praktek saya. Walaupun saya sendiri punya keterbatasan. Apa saja banyak keterbatasan itu?
Misalnya tidak lagi menerima konsultasi jangka panjang. Misalnya kalau dulu mungkin bisa menerima konsultasi sampai 45 menit. Nah, sekarang tidak memungkinkan lagi. Ya, walaupun sudah tidak masa pandemi pun saya sudah sulit untuk membantu diri saya punya waktu untuk membantu pasien lebih dari kisaran waktu normal di bawah 20 menit. Ini memang merupakan salah satu tantangan, sehingga akhirnya saya mencoba memilih bidang ilmu khusus seperti psikosomatik yang lebih fokus bagaimana mengatasi gejala fisik yang akibat dari kondisi psikologis, di mana sistem saraf pusat otak ini akan jauh lebih berpengaruh terhadap kesembuhan dan bagaimana reaksinya nanti. Jadi bukan berarti saya tidak punya batasan-batasan ya terhadap kehidupan saya. Seringkali kalau kita perhatikan ya, orang itu tidak membantu dirinya sendiri. Jadi mereka nih udah tahu nih ada problem yang berkaitan dengan kehidupannya atau ada problem yang berkaitan dengan dirinya. Namun seringkali kesulitan gitu untuk mengadaptasi problem tersebut. Saya paham mungkin itu dikaitkan dengan faktor lingkungan. Jadi kadang-kadang kita ada faktor dalam tanda kutip tuh, kalau istilahnya mungkin yang kita nggak bisa ubah, yaitu kita hidup di mana dan lahir di mana. Itu kita nggak bisa ubah kadang-kadang, kecuali misalnya kita bisa mengubah gitu, kita bisa milih nih jangan hidup di sini, jangan ini. Nah itu hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan, bahwa ada sesuatu yang bisa kita ubah, ada sesuatu yang kita tidak bisa ubah. Kalau kita misalnya dilahirkan dalam kondisi yang cukup stabil dan kemudian kita ke depannya bisa mengatasi keadaan itu dengan baik, maka lumayan bantuannya sudah ada duluan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lahir di keluarga yang misalnya banyak KDRT, banyak trauma-trauma, dan banyak hal-hal yang tidak nyaman di masa kecil yang mungkin bukan dari kita ya, tapi dari orang lain, dari keluarga kita, dari ayah ibu kita yang toksik misalnya kata anak muda sekarang. Maka saatnya ini kalau kita sudah mulai dewasa punya ambil sikap untuk bagaimana ya memperbaiki diri. Kita harus mengambil tindakan itu saat ini, sekarang ya. Karena nanti hasilnya belum tentu bisa dalam 1-2 bulan ke depan atau bahkan 1-2 tahun ke depan. Hasilnya tuh perlu waktu. Saya menyadari bahwa orang tua saya mengalami hipertensi itu saat saya lagi kuliah kedokteran ya. Jadi saat kuliah kedokteran saya belajar bahwa hipertensi itu atau darah tinggi itu bisa diturunkan. Dan saya berupaya sekeras tenaga supaya jangan sampai gemuk. Itu dulu aja, sampai gemuk aja. Kenapa? Karena resikonya kalau gemuk akan lebih meningkatkan risiko saya terkena hipertensi. Dan sampai saat ini saya berupaya untuk berada pada kondisi normal, tidak makan obat hipertensi, tapi tensi saya baik karena badan saya tidak segemuk papa saya waktu di usia 30-an. Jadi perlu usaha loh, sekarang aja umur saya udah 42 tahun gitu ya. Tapi apakah nanti suatu saat saya akan bisa makan obat anti hipertensi? Mungkin, karena kan makin lama udah nggak bisa menolak lagi. Tubuh kita itu udah agak susah. Daripada saya nanti kena ginjal, kena jantung dan segala macam, lebih baik saya menggunakan obat anti hipertensi yang bisa membantu saya hidup berkualitas lebih baik. Tidak berbeda sebenarnya dengan pasien-pasien cemas yang memerlukan pengobatan obat untuk kualitas hidupnya lebih baik. Tapi jangan lupa tetap juga melakukan upaya-upaya agar bisa membantu diri kita lebih baik. Tentunya jalan panjang menuju perbaikan diri akan susah kalau kita merasa tidak nyaman melakukannya. Tapi kalau kita menyadarinya dengan baik dan mau mengatasinya dengan baik dan mau menjalaninya dengan baik, maka jalan itu pasti selalu akan ada. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.